Madinah kepada Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andos Haji Muhammad Yusuf Kalla, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Yang saya hormati Saudara Rektor dan seluruh guru besar dan senat, seluruh dosen yang hadir, Ketua Yayasan Pak Hendro yang bekerja keras untuk bagaimana membangun kampus baru kita, teman-teman ada Pak Latif sini, Sofian, Ganis dan para pimpinan serta para undangan mahasiswa dan sebagainya. Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Universitas Paramadina pada hari ini telah genap 25 tahun menjalankan suatu misi pendidikan yang baik. Tentu kita memahami bahwa Paramadina ini diilhami dan didirikan oleh sahabat kita, senior untuk semuanya, yang telah berjasa untuk menjalankan fikiran-fikiran yang lebih moderat dalam Islam di Indonesia. Almarhum Dr. Nurhalis Majid. Fikiran-fikiran itulah yang kemudian menjadi dasar daripada universitas ini. Kalau kita kembali flashback, ada 3 tokoh sebenarnya yang membawa fikiran-fikiran dan tindakan yang maju dalam pemikiran-pemikiran Islam yang lebih moderat dan membawa golongan menengah Indonesia untuk mempelajari dan menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pertama, Pak Habibie. Dengan Pak Habibie kemudian mendirikan ISMI dan kemudian menyebabkan Islam pada waktu itu yang selalu menjadi bahagian yang mungkin saja tidak banyak disenangi oleh pimpinan-pimpinan pemerintah pada waktu itu menjadi terbuka. Yang kedua tentu Pak Nurhalis Majid yang memberikan fikiran-fikiran moderat dan terbuka. Dimulai dengan pengajian-pengajian eksekutif di hotel-hotel, di mallnya Pak Latif, dan juga di berbagai tempat. Menyebarlah fikiran-fikiran moderasi yang lebih baik ke depan dan kemajuan ke depan. Dan kemudian dilanjutkan dengan yang lebih menjadi bahagian untuk generasi berikutnya, Universitas Paramadina ini. Fikiran dan juga upaya itulah menjadi bagian daripada upaya kita untuk meneruskan fikiran-fikiran itu. Ada lagi seorang yang mempunyai jasa dalam mengembangkan Islam di kelompok menengah atas di Indonesia. Ialah Adik Latif. Seorang yang menginisiasi bagaimana orang naik haji itu lebih simpel, lebih baik bagi golongan-golongan yang mampu.
dengan ONA Plus dan sebagainya. Ini inisiatif itu menyebabkan menjadi golongan menengah atas di Indonesia Islam bisa haji dengan baik. Itu menyebabkan suatu di tahun 80-90-an yang menjadi suatu upaya pemikiran gerakan ke depan. Nah, tentu hal ini tidak hanya berhenti di situ. Karena Pramadina didirikan untuk menjadi bahagian daripada sumber-sumber ide dan pemikiran kita semuanya. Dan alhamdulillah, walaupun dalam 50 tahun perkembangannya menjadi universitas menengah yang tidak terlalu besar, tapi yang sangat penting ialah pemikirannya harus besar. Mungkin kampusnya tidak besar, mungkin mahasiswanya tidak sebesar dengan universitas yang lain, tapi pemikirannya, idenya, dan juga pengembangannya harus lebih besar daripada yang lainnya. Itulah tugas kita semua di Pramadina untuk mengembangkan pikiran-pikiran dan juga berpikir jauh ke depan dalam pengembangan Islam dan negara. Karena negara Islam baru kembang apabila negara juga seperti maju. Kita selalu bangga bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam yang terbesar. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ. Kita juga harus mengembangkan apa pikiran-pikiran Islam di Indonesia. Apa hal kita apabila ke toko buku, mungkin 90% buku-buku Islam adalah terjemahan dari pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh ulama Islam dari Timur Tengah atau dari manapun. Padahal kehidupan keagamaan di Indonesia jauh lebih baik daripada apa yang banyak terjadi di Timur Tengah atau di manapun yang penuh dengan gejolak, penuh dengan pertentangan, penuh dengan konflik. Kita bersyukur bahwa di Indonesia hal itu tidak terjadi. Pertanyaannya tentu ke depan, apa yang kita harus lakukan ke depan? Bagaimana menjaga hal itu? Apa tantangan kita ke depan? Tantangan kita ke depan yang selalu saya katakan ialah bagaimana umat Islam juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam bidang kemajuan bangsa, khususnya dalam bidang ekonomi. Pikiran-pikiran entrepreneurship, pikiran-pikiran tentang kemampuan usaha-usaha umat Islam di Indonesia lebih baik. Terjadi kepincangan bangsa ini. Islam yang 88% dari penduduk kita itu tentu dalam kegiatan keekonomi tidak seimbang dengan jumlahnya. Teman-teman kita dari Tionghoa jauh lebih besar peranannya. Kita tidak ingin menurunkan peranan itu. Tapi yang penting bagaimana meningkatkan peranan umat Islam dalam bidang ekonomi. Karena pemikiran-pemikiran keagamaan, praktek-praktek keagamaan sudah sangat bagus dan yang terbaik. Masjid di Indonesia terbanyak di dunia, 800.000 lebih. Itu suatu jumlah yang kadang-kadang mengejutkan banyak orang di umat Islam Indonesia. Saya baru saja tahun ini berjalan di beberapa negara di Timur Tengah. Dan dalam pertemuan-pertemuan tentu hal tersebut penting. Dua hal tentu seperti kata, bagaimana kita itu di universitas ini mengajarkan lebih banyak lagi pikiran-pikiran tentang entrepreneurship. Peranan-peranan itu sangat penting untuk hal-hal tersebut. Karena itu bukan hanya kita bicara tentang falsafah keislaman, bukan kita hanya berbicara tentang bagaimana kita bicara tentang sosial politik
Saya selalu mengatakan, bangga juga mengatakan, apabila kita berbicara politik di Indonesia pada dewasa ini, jauh lebih banyak orang-orang para Madinah yang memberikan pandangan-pandangan yang positif dalam politik dibanding dengan universitas-universitas yang lain, termasuk UI contohnya. Pandangan-pandangan positif itu tentu sekarang ini kita juga imbangi dengan pandangan-pandangan entrepreneurship, pandangan-pandangan ekonomi. Karena itulah kemudian yang akan menjadi bahagian daripada kemajuan ini. Apabila kita tidak maju di bidang itu, maka ada suatu ketimpangan yang tentu sangat mempunyai bahaya di masa depan di Indonesia ini. Apabila tidak ada keseimbangan seperti itu, sekali lagi saya ingin tekankan, tidak ingin kita menurunkan peranan ekonomi yang dewasa ini. Lebih banyak dijalankan oleh teman-teman kita, para pengusaha-pengusaha Tionghoa. Tapi yang ingin kita tuju ialah bagaimana meningkatkan peranan ekonomi. Dan itu berasa juga pendidikan mempunyai andil yang besar dalam bidang-bidang itu. Tanpa peranan itu tentu. Juga peranan teknologi, peranan keilmuan yang lainnya sangat penting di hal tersebut. Saya beberapa bulan lalu mengunjungi Al-Azhar, bertemu Grand Syekh Al-Azhar, berdiskusi bagaimana kemajuan itu sehubungannya dengan Universitas Islam Internasional yang kita dirikan. Pertanyaan, hal yang pertama disampaikan kepada saya, Bapak Yusuf, dia bilang, insya Allah tahun ini Al-Azhar akan mempunyai fakultas kesehatan masyarakat. Kita akan mempunyai fakultas kedokteran. Jadi disadari bahwa pendidikan agama itu sangat penting. Tanpa diimbangi dengan pendidikan-pendidikan untuk meningkatkan kemajuan suatu bangsa, juga akan tidak mempunyai suatu makna yang besar. Karena itulah maka para Madinah ke depan, kita juga menyadari bahwa kita 25 tahun di tempat ini yang bersifat sementara selalu. Insya Allah tahun depan ini mungkin akhir tahun Pak Hendro ya. Pak Hendro ini orang yang sangat luar biasa, bekerjanya tidak menonjol, beritanya tidak menonjol, tapi pekerjaannya sangat luar biasa. Untuk membangun kampus yang marketnya sudah bertahun-tahun ada di depan itu. Ya, tapi mudah-mudahan dengan usaha bersama kita bisa semua akan menempati kampus yang lebih representatif, yang lebih luas, dan lebih menikmati bahwa itu adalah milik kita sendiri untuk para mahasiswa masa depan. Memang konsepnya bukan universitas yang massal, tapi yang kita konsepkan ialah pemikiran-pemikiran yang besar dan langkah-langkah yang besar, dan juga tentu suatu manfaat yang besar kepada bukan hanya soal keagamaan, tapi soal keilmuan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Karena itulah maka kami harapkan untuk semua kita di sini, para dosen, para pengajar, dan juga pimpinan yayasan bersama-sama untuk bekerja, dan semua itu akan dapat direalisir apabila niat kita akan baik. Kita harus, universitas bukanlah museum.
Kalau museum melihat ke belakang, banyak hal kita umat Islam itu seperti berfikir museum. Bahwa kita selalu bangga pada masa lalu, masa keemasan Islam, masa Baghdad, masa Syria, masa di mana-mana keilmuan sangat tinggi. Tapi universitas berbicara masa depan. Apa yang akan terjadi, kita harus persiapkan masa depan itu. Tanpa masa depan, kita akan menjadi museum. Karena itu juga ilmu, apakah ilmu sosial, ilmu teknologi, ilmu apa saja itu berkembang cepat di negeri ini. Kecepatan itu kita tidak bisa ketinggalan. Itulah arti daripada universitas harus mempunyai riset seperti itu. Nah, tanpa riset, apakah riset ilmu teknologi, ya apakah riset di bidang sosial, ekonomi, harus menjadi bahagian daripada kesetiaan kita semuanya. Kita harus merubah. Universitas itu bukanlah suatu barang mati. Sebarang yang dinamis adalah suatu institusi yang paling dinamis mestinya. Karena berpikir 5, 10, 20 tahun ke depan. Itulah dinamika yang perlu kita gambarkan seperti itu. Dan tentu juga didasari pada pemikiran-pemikiran awal yang dikembangkan oleh pendiri universitas ini, pemikir universitas ini, Pak Nurholis Majid, yang mempunyai pikiran-pikiran yang maju. Semua pikiran-pikiran yang maju itu pada awalnya dikritik orang. Begitu banyak orang yang tidak setuju dengan pikiran-pikiran Pak Nurholis 30 tahun yang lalu. Namun pikiran-pikiran itu kemudian dibutuhkan pada dewasa ini. Bahwa itulah sumber di mana kemajuan-kemajuan keumatan, kemajuan keislaman akan maju. Banyak negara seperti itu. Banyak negara yang maju seperti itu. Tapi banyak juga negara yang tidak maju karena pikiran-pikirannya terbatas, tidak maju. Sama dengan lembaga-lembaga universitas yang kita mahasiswa, anak-anak kita mahasiswa datang di sini datang untuk diisi otaknya, pikirannya, keterampilannya. Bukan diisi hanya sejarah masa lalu, tapi diisi harapan masa depan, mempunyai kemampuan masa depan. Itulah harapan kita. Semoga kita mencapai tujuan-tujuan yang baik itu dengan pikiran yang niat yang baik. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan secara sebaik-baiknya. Dan tentu saya berterima kasih kepada para pengasuh, pada dosen-dosen, pada pimpinan, para rektor dan sebagainya. Dan juga di backup dengan teman-teman yayasan yang telah berpikir yang baik, telah menjadi bahagian daripada pemikiran itu. Jadi dibutuhkan kesatuan utama dengan pimpinan universitas, para dosen, pikiran daripada yayasan untuk menghargai tentunya mahasiswa yang belajar dengan baik. Anda datang sini bukan datang hanya untuk beramai-ramai untuk berada di kampus, tapi mendapat ilmu, mendapat pengetahuan menghidup yang lebih baik dan membina yang lebih baik pada masa depan ini. Itulah harapan saya. Terima kasih. Selamat untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.